para kultivator, kembali dengan saya lagi Yuhao, dan tentu saja kita akan melanjutkan kisah Felix dalam donghua terbaik di seluruh alam kultivasi. Memang apalagi kalau bukan Soulland 2 Unrivaled Tangsek episode 150. Sabar ya, kita masih akan recap dulu apa yang terjadi di episode sebelumnya. Dubushi bilang ke Yuhao bahwa operasi ini mempunyai tujuan lain yang hanya ia dan Tian Yang lah yang mengetahuinya. Tapi sayangnya Yuhao tetap tidak dikasih tahu ya. Kemudian membahas topik yang lain, Dubushi menceritakan bahwa sekte tubuhnya kini telah jatuh terpuruk setelah invasi yang dilakukan oleh Kekaisaran Riwei. Akibatnya para generasi mudanya telah banyak yang gugur, sehingga masa depan sekte menjadi sangat mengkhawatirkan. Maka dari itu ia menyerahkan sebuah gulungan rahasia sektenya kepada Yuhao dan meminta anak tersebut agar mewujudkan harapan terakhirnya, yaitu membantunya untuk membangun kembali sekte tubuh dan mengembangkannya dengan teknologi yang ada sesuai perkembangan zaman yang semakin maju. Singkat cerita, hari diadakannya upacara persembahan langit di Kekaisaran Riwei telah tiba. Diperlihatkan Kaisar Su Tianran bersama Permaisuri Jushi berangkat menuju altar dengan mendapatkan pengawalan ketat dari para pengawal istana. Namun ketika acara baru akan dimulai, di tengah Su Tianran sedang menyampaikan pidatonya, terdengar suara ledakan dari gudang persenjataan. Yah, ini adalah pertanda operasi penaklukan Kaisar telah dimulai. Dan pada saat orang-orang kuat di pihak Su Tianran berhasil teralihkan oleh ledakan barusan, Dubushi dan 4 Fengho Doluo-nya segera keluar untuk memanfaatkan kesempatan ini menghabisi Su Tianran. Altar suci yang seharusnya menjadi tempat yang dilangsungkannya upacara sakral seketika langsung berubah menjadi medan perang. Dubushi pun mendapatkan lawan yang sepadan, yakni Long Xiaoyou. Kedua limit Doluo tersebut bertarung dan nampak seimbang. Akan tetapi seimbang saja masih belum cukup. Dubushi nekat membakar kekuatan hidupnya sendiri untuk memperoleh keunggulan. Ia juga berniat ingin meledakkan inti jiwanya, di mana jika ini terjadi maka daya hancurnya akan mampu membinasakan jutaan orang yang berada dalam radiusnya. Jelas ini benar-benar gila. Yuhao yang merasakannya bergegas pergi untuk mencegah Dubushi, karena jika semuanya mati maka akan menjadi keuntungan besar bagi sekte kultus roh suci. Jutaan jiwa tersebut akan mengisi ulang kekuatan Ye Shisui, sehingga sekte laknat tersebut akan menjadi semakin sulit untuk dikalahkan. Nah, apakah bencana akan benar-benar bisa dihentikan? Itu akan terjawab pada episode kali ini. Tetapi sebelum lanjut, seperti biasa saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghua ini secara langsung, karena jelas konten kali ini akan mengandung full spoiler. Jangan lupa tonton juga sampai habis tanpa skip-skip agar kalian tidak ketinggalan pembahasan hal menarik yang ada di setiap akhir video. Dan baiklah para kultivator, Soulland 2 Unrivaled Tangsek episode 150. Kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. 于浩，只要你将太子留下，你们返回史莱克城就是了。 Ye Shisui dan para pengikut setianya menyaksikan amukan Dubushi dan menunggu jutaan nyawa jatuh untuk mengisi ulang kekuatan dari menara dewa kematiannya. Sementara itu, sang ketua sekte tubuh tersebut merilis teknik roh keenamnya, Bor Naga Beracun Neraka. Sebuah ledakan dahsyat tercipta membentuk tornado hijau raksasa, kemudian diserap dan dipadatkan dalam satu pukulan telak. Ia sangat yakin bahwa setelah ini kepercayaan rakyat Kekaisaran Riwei terhadap sekte kultus roh suci akan semakin turun dan skeptis. Karena ketika ada bencana sebesar ini, sekte tersebut hanya menonton dari jauh tanpa memberikan bantuan dan justru hanya bersiap untuk mengambil keuntungan. Bahkan ia rasa Long Xiaoyou sendiri pasti juga akan kecewa terhadap Ye Shisui. Sebuah benturan dahsyat kembali terjadi. Ia mengerahkan serangan terkuatnya untuk menghantam Long Xiaoyou, namun sayangnya masih mampu ditahan imbang. Dubushi lalu mengungkapkan bahwa di sepanjang hidupnya ia selalu mengikuti kata hatinya sendiri, dan di setiap langkahnya hanya ada satu penyesalan terbesar, yaitu tidak pernah bisa mengalahkan Muen. Doluo Naga, seorang diri sanggup menjaga kota Shrek, menahan gelombang serangan monster dan melindungi umat manusia, sesuatu yang tidak bisa ia lakukan.
Efek samping dari membakar kekuatan hidupnya sendiri nampak sudah mulai terasa. Dubushi terluka parah, bahkan sampai muntah darah. Meski begitu, tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya. Kekuatannya terus melonjak dan sudah siap untuk meledak. Ia yakin bahwa jika hari ini kematiannya bisa melenyapkan Su Tianran dan berhasil menyelamatkan ketiga kekaisaran benua Dolu asli dari kehancuran, maka tidak akan ada penyesalan dalam pengorbanannya ini. Namun bukannya segera bertobat, Su Tianran malah semakin keras kepala. Baginya ialah yang telah dipilih oleh langit, ditakdirkan untuk mewarisi tahta kekaisaran demi bisa melindungi rakyat kekaisaran Liyue-nya. Sambil mengaktifkan pertahanan terkuat yang ia miliki untuk mencoba bertahan dari serangan tersebut dan mengecam para iblis seperti Dubushi yang berani-beraninya menentang kehendaknya. Sementara itu, gema ketakutan menjalar ke seluruh kota. Semua orang begitu terintimidasi ketika melihat Dubushi yang siap meledak. Di saat yang sama, berkas cahaya tertinggi yang sempat diaktifkan oleh Su Tianran sebelumnya terlihat bergerak ke arah Dubushi dari keempat penjuru. Terentah akan memberikan efek seperti apa. Pertahanan pemandu roh tingkat tinggi ternyata tidak mampu menahan gelombang kejut yang dikeluarkan oleh Dubushi. Nampak juga kaki Su Tianran yang langsung patah. Ya tentu saja, efek ledakan inti jiwa dari seorang limit Douluo sudah pasti sangatlah luar biasa kuat. Di mana Dubushi yakin bahwa ini pasti akan membuat Su Tianran lenyap menjadi abu. Ia kemudian mengucapkan kata perpisahan terakhir sebelum dirinya hancur kepada seluruh kerabat dan rekan-rekannya. Ucapan selamat tinggal kepada benua Dolo. Wo Yuhao bersama Tang Wutong telah tiba, namun nampaknya sekarang sudah terlambat untuk bisa menghentikan Dubushi, sehingga mereka hanya bisa menyaksikan bagaimana sang ketua sekte tubuh tersebut memberikan pengorbanan terbesarnya kepada seluruh umat manusia dan masa depan benua Dolo. Diperlihatkan berkas cahaya tertinggi yang sebelumnya diaktifkan berhasil mencapai target tepat waktu, yang membuat Su Tianran tertawa lega karena masih ada peluang dirinya bisa selamat. Yah, inilah akhirnya Dubushi benar-benar meledakkan diri. Kepalanya terpenggal dan jatuh tepat di samping Su Tianran sambil masih tetap menatap tajam. Sementara tubuhnya masih berdiri tegak, meskipun sepertinya juga tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Dan pastinya ini akan mengukir sejarah di benua Dolo, sekaligus menjadi bukti atas keyakinannya selama ini. Seorang pria tidak akan bercerita, tiba-tiba aja mengorbankan nyawa. Serpihan sisa abu turun dari langit, menghujani bumi kekaisaran Liyue. Salah satunya jatuh ke tangan Long Xiaoyao yang nampaknya cukup menyayangkan tragedi ini. Ye Sisui dan para antek-anteknya memutuskan untuk menarik diri dari kekacauan setelah sadar bahwa mereka tidak jadi dapat apa-apa. Sementara itu, meskipun banyak bangunan hancur berkeping-keping dan rata dengan tanah, ternyata rakyat kekaisaran Liyue semuanya selamat. Tidak ada korban jiwa dari ledakan dahsyat tersebut. Yah, berkas cahaya tertinggi yang berhasil diaktifkan tepat waktu berhasil menarik orang-orang untuk menjauh dari pusat ledakan dengan menggeser lokasinya ke tempat yang lebih aman. Kini mereka terlihat melayang tanpa mengalami luka serius. Walaupun sebenarnya tidak begitu memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi, tetapi tentu saja hal ini membuat mereka sangat gembira karena tahu mereka masih hidup. Seberkas cahaya keemasan turun dari langit, cahaya sang penyelamat, dan momen ini pun dimanfaatkan oleh Jushi untuk mengambil hati para rakyatnya. Dalam pidato singkatnya, Jushi mengungkapkan bahwa Kaisar Su Tianran telah rela mengorbankan dirinya untuk menghalau serangan para iblis yang mulia, menggunakan dirinya sendiri sebagai penarik kekuatan langit dan bumi demi melindungi rakyat kekaisaran Liyue. Kini para iblis telah binasa, namun sebagai akibatnya yang mulia mereka jadi terluka parah. Bersama dirinya, permaisuri sekaligus jenderal perang tertinggi yang diangkat secara langsung oleh Kaisar Su Tianran. Selama ia dan yang mulia masih ada, kekaisaran Liyue pasti akan sejahtera dan senantiasa terlindungi. Mendengar semua itu membuat seluruh rakyat menjadi sangat bersimpati dan bersedia memberikan dukungan sepenuh hati terhadap pemimpin mereka. Di sisi lain, Wo Yuhao dan Tang Wutong nampak berduka atas kematian Dubushi. Keduanya memberikan penghormatan terakhir dan berharap sang pemimpin sekte tubuh tersebut bisa beristirahat dengan tenang. Yuhao berjanji bahwa harapan yang disampaikan oleh Dubushi mengenai warisan dan masa depan sekte tubuh, ia pasti akan mewujudkannya.
Setelah itu mereka segera berkumpul ke titik pertemuan karena dengan ini operasi telah dinyatakan selesai. Diperlihatkan suasana duka juga melanda rekan-rekan seperjuangannya. Namun sekarang sudah saatnya mengikhlaskan, misi telah selesai. Dou Luo Tian yang tiba bersama dengan rekan-rekannya yang lain. Ia menyampaikan bahwa situasi masih belum sepenuhnya aman karena mereka masih berada di wilayah musuh. Apalagi kota Mingdu saat ini sedang diberlakukan status darurat penuh. Jadi ia meminta Yu Hao agar sekali lagi memimpin mereka untuk bisa pulang dengan aman. Dalam perjalanan pulang, Yu Hao pikir senior Tian yang sepertinya sudah tahu jauh-jauh hari bahwa senior Du Buxi akan gugur mengorbankan diri. Namun ia masih bertanya-tanya sebenarnya apa tujuan lain dari operasi ini yang selama ini mereka rahasiakan. Dan akhirnya terungkap melalui penglihatan deteksi mentalnya. Setelah dicek terasa ada 17 detak jantung, padahal seharusnya mereka cuma ber-16. Dan satu jantung misterius tersebut ternyata tengah digendong oleh senior Tian Yang. Bertepatan dengan itu diperlihatkan di istana Kekaisaran Riwei. Permaisuri Jusi sangat terkejut ketika melihat bahwa hanya ada boneka di ranjang bayinya. Ya, putra mahkota Su Yunhan telah diculik. Tian Yang menjelaskan bahwa bayi yang ia bawa memang adalah putra tunggal Su Tianran dan Permaisuri Jusi. Ia akhirnya juga memberitahu kalau operasi kali ini memiliki 2 target. Pertama, seperti yang semua orang sudah tahu, yaitu adalah membunuh Su Tianran. Dan tujuan lain yang dirahasiakan yaitu menculik Su Yunhan. Dengan tujuan untuk memicu kekacauan internal di Kekaisaran Riwei. Tentu saja Yu Hao langsung bereaksi. Ia protes, bagaimana bisa mereka para Fengho Dou Luo yang terhormat ini bisa kepikiran untuk menculik seorang bayi. Namun sebelum perdebatan semakin memanas, Tang Wutong menengahi keduanya dan mengingatkan bahwa saat ini mereka masih berada di wilayah musuh. Jadi jika ingin berdebat, tahan dulu sampai mereka tiba di tempat yang aman. Sementara itu, Su Tianran yang kini telah terluka parah hanya bisa menggerutu atas semua kekacauan yang diakibatkan oleh Du Buxi. Ia tidak pernah menyangka bagaimana bisa orang tua itu sampai begitu nekat. Jusi memaksa masuk ke kamar kaisar. Dengan panik ia menyampaikan kalau putra mereka, Su Yunhan, telah diculik dan mendesak Su Tianran agar segera menyelamatkannya, terentah bagaimanapun caranya. Namun Su Tianran nampak tidak begitu peduli. Bahkan ia tidak sudi jika harus bernegosiasi dengan para musuhnya tersebut. Apalagi sampai tunduk hanya karena mereka menyandera putra mahkota. Ia adalah sang penguasa agung tertinggi. Jadi mana mungkin seorang bayi bisa merintangi langkahnya dalam menaklukkan seluruh benua. Untuk itu ia memerintahkan Jusi agar berhenti merengek. 3 kekaisaran benua Dou Luo, Douling, Tianhun, dan Xingluo adalah musuh bebuyutan Kekaisaran Riwei-nya. Memang saat ini putranya jatuh ke tangan mereka. Mungkin jika dirinya tewas dalam ledakan Du Buxi, anak itu akan digunakan untuk menekan kekuatan Kekaisaran Riwei. Namun ia memperoleh sebuah keajaiban. Ternyata takdir membiarkannya untuk tetap hidup, sehingga menggunakan Su Yunhan sebagai sandera sekarang sudah tidak ada gunanya lagi. Baginya itu akan percuma karena jika putra mahkota pertama hilang, maka ia masih bisa menciptakan putra mahkota yang kedua. Jadi hanya karena kehilangan satu putra mahkota, tetap tidak akan bisa menghentikannya. Bahkan kalau perlu, mereka yang sudah berani menculik putra mahkotanya, maka akan ia buat terkubur bersama putra mahkotanya tersebut. Ucapan yang sangat menganggap enteng nyawa bayinya membuat Jusi semakin emosional. Tetapi protes pun juga percuma. Su Tianran langsung mencekik lehernya karena menganggap Jusi sudah berani menentang perintahnya. Dengan penuh kekecewaan, Jusi memilih untuk mengalah dan langsung pamit undur diri. Ia kemudian pergi untuk menemui seseorang. Yah, dia adalah Kong Deming. Jusi bertanya apakah teknologi untuk menciptakan anak benar-benar sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan Kong Deming menjawab bahwa menciptakan kehidupan dari ketiadaan merupakan pelanggaran berat terhadap hukum benua ini. Menurutnya, bencana ini adalah hukuman langit yang harus mereka terima. Sehingga tidak mungkin mereka melakukan pelanggaran yang sama untuk kedua kalinya. Terlebih lagi mereka sama-sama tahu kalau ada rahasia besar yang mereka sembunyikan dari Su Tianran untuk sementara, tetapi yang pasti tidak akan bisa untuk selamanya. Dan entah bisa berapa lama lagi rahasia itu tetap terjaga. Jusi kemudian mengatakan bahwa ia dan Kong Deming sudah terikat satu sama lain. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Bagaimanapun juga, putra Su Yunhan harus tetap diketemukan. Kalau tidak, maka ia pasti akan membuat seluruh benua ini akan ikut binasa bersamanya. Di tempat lain, Dai Hao dan yang lainnya tengah meratapi kepergian senior Du Buxi. Namun tidak ada yang perlu disesalkan lagi karena ketua sekte tubuh tersebut sudah mendapatkan apa yang diinginkannya, yaitu kematian yang layak.
tangis seorang bayi memecah duka mereka, dan untuk mendiskusikannya lebih lanjut, Daihou mempersilahkan mereka semua untuk segera masuk ke dalam tenda. Di sini Yuhao menjelaskan bahwa operasi untuk membunuh Su Tianran dan menculik putranya tidak berjalan semestinya. Rencananya, jika Su Tianran mati, maka mereka bisa menyandera putra mahkota untuk menekan kekaisaran Riwei. Namun sekarang Su Tianran masih hidup, sehingga ia pikir tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan bayi ini. Jadi lebih bijak jika mereka seharusnya segera mengembalikannya. Meskipun selama ini pihaknya selalu bermusuhan dengan kekaisaran Riwei, namun tentu saja mereka tidak bisa melampiaskan kebenciannya terhadap seorang bayi. Akan tetapi Tianyang tidak sependapat. Menurutnya yang dibicarakan di sini bukanlah bayi biasa, melainkan putra mahkota Su Tianran. Daripada menyia-nyiakan ini, mereka bisa memanfaatkannya sebagai kartu as sekaligus untuk membalaskan dendam atas kematian Dubushi dan semua orang yang telah gugur akibat kekejaman Su Tianran. Wo Yuhao yang emosi mengecam Tianyang sebagai manusia yang tidak ada bedanya dengan manusia rendahan. Senior Dubushi rela mengorbankan hidupnya, meledakkan diri sebagai pengalih perhatian daripada ikut terlibat dalam penculikan putra mahkota. Alasannya sudah pasti, sebenarnya beliau pun merasa muak dengan perbuatan hina semacam ini. Suasana pun semakin memanas. Tianyang tidak punya jawaban lagi, namun ia tetap kekeh terhadap keputusannya. Maka dari itu Yuhao memilih untuk pergi meninggalkan ruang rapat karena baginya orang rendahan semacam ini tidak pantas bekerja sama dengannya. Tang Butong tetap berada di sisi Yuhao yang menyatakan akan selalu memberikan dukungan apapun keputusannya, sekalipun seluruh dunia akan memusuhi mereka. Tepat di tengah malam, Yuhao bersama Tang Butong menyusup ke tenda putra mahkota, melumpuhkan para penjaga, dan secara diam-diam membawa pergi bayi yang tidak berdosa tersebut untuk dikembalikan ke tempat asalnya. Namun di luar tenda, Tianyang dan yang lainnya ternyata sudah menunggu. Jelas sebagai seorang super dolo, ia bisa dengan mudah membaca gerak-gerik Yuhao. Kali ini Yuhao benar-benar telah terkepung. Selain Tang Butong, tidak ada satupun dari mereka yang mendukungnya. Tianyang bahkan mengancam jika bayi itu tidak segera diserahkan, maka jangan harap Yuhao bisa pulang ke kota Shrek dengan selamat. Akan tetapi ancaman tersebut tetap tidak menggoyahkan tekad Yuhao. Ia tetap yakin bahwa perang tidak seharusnya melibatkan bayi yang tidak berdosa. Jadi ia tetap akan mengembalikan bayi ini ke pemiliknya, dan siapapun yang ada di sini tidak akan pernah bisa menghentikannya. Nah, endingnya sih udah nggak begitu nanggung ya. Tinggal kita tunggu aja gimana Yuhao bisa membungkam para orang tua ini. Yah, itulah scene terakhir dari Shaolin 2 Unrivaled Tangsek episode 150. Sekarang mari kita bahas beberapa hal menariknya. Dubushi benar-benar meledakkan diri, dan inilah sosok pria sejati. Secara tidak langsung ia ingin menunjukkan kepada Long Xiaoyou bahwa era mereka sudah berakhir. Secara usia keduanya kan emang nggak beda jauh. Sebelumnya ia juga sudah mengolok-ngolok Douluo Kaisar Naga tersebut, membanding-bandingkannya dengan Muen sebagai musuh yang sangat ia hormati. Mengakhiri eranya dengan sangat epik dengan memberikan jalan kepada generasi baru untuk terus berkembang. Berbeda dengan Long Xiaoyou yang di akhir eranya malah diperbudak oleh wanita, bahkan rela bergabung ke sisi para mastroh jahat dan malah menindas para generasi muda. Dubushi menunjukkan bahwa inilah kematian yang layak dan terhormat demi memperjuangkan masa depan benua Dolo. Kata-kata terakhirnya pun juga sangat patut untuk kita kasih respect. Selamat tinggal benua Dolo. Yah, tanah kelahirannya dan tempat dirinya dibesarkan. Long Xiaoyou hanya bisa terdiam. Bagaimana ia tidak kena mental? Udah dibanding-bandingin sama rivalnya, sekarang menyaksikan rival musuhnya melakukan pengorbanan yang sangat heroik. Tapi apakah ia bisa dibilang heroik kalau ia sendiri terlibat dalam misi penculikan bayi? Tindakan yang dinilai sangat tidak bermoral. Yap, 100% Dubushi terlibat dalam rencana tersebut. Di episode 148 kemarin, kita telah menyaksikan pembicaraan empat matanya dengan Tianyang. Di episode 149 juga udah jelas, dia ngomong ke Yuhao bahwa operasi ini memiliki dua tujuan. Tetapi meski begitu, tentunya Dubushi terpaksa melakukannya karena ia telah menemui jalan buntu untuk mengalahkan kekaisaran Riwei. Tapi bisa jadi ini yang mengusulkan misi penculikan bayi mungkin adalah Tianyang, bukan Dubushi. Makanya ketua sekte tubuh tersebut lebih memilih untuk mati mengorbankan diri dan membiarkan Tianyang yang menculik bayinya. Ya, tetap bisa dikatakan heroik lah, karena mending mati daripada mengotori tangannya.
Debussy menyebut bahwa Muen pernah menahan gelombang monster sendirian demi melindungi kota Shrek dan seluruh umat manusia. Yang dimaksud kejadian gelombang serangan monster di sini bukan yang terjadi di era Yuhao ya. Karena saat Ditian dan pasukannya menyerbu kota Shrek di episode 107, Muen sudah meninggal. Ia emang sempat bantuin dengan cara nyalurkan kekuatannya lewat tubuh tetua Zuanzi, tapi itu kan cuma sisa energi yang ditinggalkannya di pohon suci Pavilion Dewa Laut. Yang dimaksud Debussy di sini adalah kejadian yang jauh sebelum itu. Emang di Donghua belum pernah ditampilkan secara langsung, namun tetua Zuanzi menyebut bahwa serangan gelombang monster hutan pertarungan bintang yang menyerbu kota Shrek tidak cuma terjadi sekali, jauh sebelum era Yuhao. Ia juga menyebut bahwa tetua Muen pernah bertarung seimbang melawan Ditian. Su Tianran masih hidup setelah ledakan inti jiwa Debussy. Ini ironis ya, padahal Debussy sudah sangat yakin bahwa ia pasti bisa membawa Su Tianran untuk ikut mati bersamanya. Tetapi sayang takdir berkata lain. Apalagi meskipun putra mahkota berhasil diculik, Wo Yuhao bersikeras untuk segera mengembalikannya karena menilai tindakan ini sangatlah hina. So, apakah dengan ini kematian Debussy akan menjadi sia-sia? Bisa dibilang ya kalau hanya mengacu pada operasi yang gagal. Tetapi kalau mempertimbangkan beberapa hal lain, mungkin kalian akan berpikir ulang bahwa tidak ada yang sia-sia dari pengorbanan Debussy. Pertama, ia berhasil meyakinkan Wo Yuhao agar bersedia memikul tanggung jawab untuk membangkitkan sekte tubuhnya. Ia sadar bahwa eranya sudah berakhir, jadi jika ia tetap menjadi pemimpin sekte tubuh, maka sektenya malah akan menjadi semakin terpuruk. Dan daripada pensiun atau mengundurkan diri, ia lebih memilih jalan kematian dengan terhormat. Kemudian yang kedua, mungkin tidak begitu terlihat, tapi sedikit banyak ucapan dan perbuatan Debussy pasti cukup mempengaruhi pikiran Long Xiaoyou. Yah, seperti yang kita tahu bahwa Long Xiaoyou ini sebenarnya tidaklah jahat. Bucin gak termasuk kejahatan ya. Ia masih berhubungan baik dengan Muen. Buktinya ia masih mau melaksanakan wasiat Muen dengan memberikan pil naga kepada Yuhao sebagai masa depan dari benua Dolo. Dulu banget saat misi pembunuhan Yuhao yang pertama, ia mangkir dari tugasnya dan malah melepaskan anak itu begitu saja. Mungkin ya kalau diibaratkan Long Xiaoyou ini agak mirip seperti Itachi yang mengawasi Akatsuki dari dalam. Bedanya ya bucin aja. Semoga aja setelah kejadian ini Long Xiaoyou bisa sadar dan segera kembali ke jalan yang benar. Ketik amin ya. Kasian banget nasib Ye Sisui, udah lama nungguin musuh dalam rumput, musuhnya malah suren. Gak jadi farming jutaan jiwa deh. Seluruh rakyat Kekaisaran Riwei berhasil selamat dari ledakan berkat semacam alat pemandu roh super besar yang disebut sebagai berkas cahaya tinggi. Bentuknya emang seperti sinar-sinar gitu, berasal dari keempat penjuru, kemudian menyatu ke pusat ledakan dan mengisolasinya. Sebelum diaktifkan, Jushi sempat mengingatkan Su Tianran bahwa jika mereka menggunakannya, maka persiapan mereka selama bertahun-tahun akan sia-sia. Dimana ini berarti berkas cahaya tinggi memerlukan konsumsi energi dalam jumlah yang sangat besar. Bisa jadi sangat menguras resource Kekaisaran Riwei yang seharusnya digunakan untuk ekspansi perang yang akan datang. Bahkan teoriku, kenapa Tian yang bisa menculik Su Yunhan dengan gampang, padahal Jushi sebelumnya bilang kalau sang putra mahkota sekarang berada di tempat yang sangat aman. Ya karena energi perlindungannya semuanya kesedot untuk mengaktifkan berkas cahaya tinggi tersebut. Tapi berkat itu jugalah nyawa dari rakyat Kekaisaran Riwei bisa terselamatkan, yang kemudian malah digunakan untuk kepentingan politik agar bisa menarik simpati dari seluruh rakyatnya, memposisikan Debussy dan antek-anteknya sebagai iblis jahat yang menyerang negerinya, sementara Jushi dan Su Tianran lah yang berperan sebagai pahlawannya, menghapuskan seluruh keraguan terhadap Kaisar Su Tianran yang sebelumnya mungkin masih ada di mata rakyat, sekaligus mengarahkan opini mereka agar menganggap bahwa keajaiban ini terjadi berkat sang kaisar. Di sini terlihat Ye Sisui yang nampak sangat kesal ya, karena selain gagal panen jutaan jiwa, ia dan kultus roh sucinya juga tidak mendapatkan jasa apapun dalam insiden ini. Tapi bicara soal Ye Sisui, mungkin kalian nanya, Bang, Ye Sisui kan gagal mendapatkan jutaan jiwa dari rakyat Kekaisaran Riwei karena gak ada yang jadi mati tuh. Tapi bukankah setidaknya dia bisa dapat satu jiwa, yaitu jiwanya Debussy? Hayo, kenapa nggak diambil? Terlebih lagi jiwanya kan pasti jauh lebih kuat dari manusia biasa karena Debussy seorang limit dolo.
Nah, ini kalian mungkin keskip ya. Tentu Dubushi itu tidak bodoh dengan membiarkan jiwanya dimanfaatkan orang lain setelah kematiannya. Ingat, cara Dubushi mati itu berbeda dengan kematian biasa. Ia mati dengan meledakkan inti jiwa. Jadi bukan cuma hancur secara fisik, namun jiwanya juga ikut runtuh, lenyap tak bersisa. Ini adalah kematian yang absolut, ketika tubuh dan jiwa sama-sama musnah. Bahkan mungkin kekuatan dewa pun juga tidak akan mampu memulihkannya. Jadi apa yang mau diambil? Lebih baik langsung balik, recall aja ke base. Muncul beberapa karakter di ingatan Dubushi sebelum ajal menjemput, yang mana ini adalah deretan anggota sekte tubuh yang gugur sebelum dirinya. Ada Long Autien yang gugur saat melindungi Putri Weina. Douluo Mata Kehampaan merupakan salah satu tetua sekte tubuh yang gugur dalam invasi pasukan ke Kaisaran Ryue. Kaisar Tianhun yang wajahnya mengingatkanku pada seorang pria Solo yang juga udah gugur dalam invasi. Dubushi, tetua sekte tubuh sebelumnya yang juga merupakan kakaknya. Nah, untuk karakter ini namanya Langya. Aku baru tahu kalau dia juga udah mati. Kalau kalian lupa, dia adalah utusan Dubushi yang dulu diperintahkan untuk merekrut Wu Yuhao. Tapi dalam scene flashback yang diperlihatkan Putri Weina, pada banyak karakter yang dibantai, Langya tidak ada. Ya, tapi kalau udah ada di scene ini, bisa kita asumsikan bahwa karakter ini memang udah mati. Su Tianran, bapak yang durhaka. Kayak mana dia bisa mikir, ya kalau anaknya hilang nanti tinggal bikin lagi. Tetapi emang udah dasarnya aja ya, Su Tianran adalah orang yang minim empati. Lagi pula ia menjadikan Jushi sebagai permaisurinya kan juga bukan atas dasar cinta, melainkan karena melihat potensi gadis tersebut yang luar biasa, sehingga akan sangat berguna sebagai batu pijakan untuk mewujudkan ambisinya. Berbanding terbalik dengan Jushi yang merupakan orang tua sejati, sebagaimana seorang ibu yang kehilangan anaknya. Kalau Jushi sangat terbawa perasaan, Su Tianran ini berpikir lebih rasional tapi tanpa nurani. Nampaknya ia hanya tidak ingin punya kelemahan yang bisa dimanfaatkan oleh musuhnya. Selain itu, egonya juga sangat tinggi, membuatnya tidak ingin diatur oleh siapapun. Kong Deming, master pemandu roh tingkat 10 yang legendaris. Lagi-lagi karakter ini muncul, tapi lagi-lagi hanya diperlihatkan siluetnya aja. Beliau ini ternyata cukup religius dalam memandang soal hukuman langit. Bagi yang belum tahu, dialah sang jenius yang berada di belakang proyek penanaman DNA untuk menciptakan putra mahkota Su Yunhan. Namun, ia sendiri mengakui kalau apa yang ia perbuat itu melanggar kodratnya, sehingga ia memaknai serangan yang dilakukan Dubushi serta penculikan putra mahkota merupakan bentuk hukuman dari langit atas perbuatannya tersebut. Misi penculikan bayi adalah misi yang sangat hina, tapi kok cuma Yu Hao yang menyuarakannya, sementara yang lain pada diem-diem aja. Ini sih agak kurang realistis ya, padahal di dalam ruangan berisi para senior, termasuk Jenderal Dai Hao. Secara dia kan di sini sebagai tuan rumah, kenapa sih nggak pada dikasih dialog? Oke, aku tahu ini untuk kebutuhan cerita agar lebih singkat aja, tapi kayak gimana gitu ya? Setelah debat panas tersebut, Yu Hao walk out pergi meninggalkan ruangan. Kemudian secara diam-diam mengambil bayi tersebut untuk ia kembalikan sendiri. Konsekuensinya, ia harus berhadapan melawan everybody. Ini sesuai dengan yang ada di trailernya ya, yang akan segera kita bahas. Trailer Shaolin 2 Unrivaled Tangsek episode 151. Wu Yuhao menantang Douluo Tianyang dan sejumlah Feng Hou Douluo lain yang mencoba mencegahnya mengembalikan putra mahkota Su Yunhan. Medan pertempuran benar-benar menyala. Ya, sesuai julukannya, Douluo Tianyang yang berarti api langit. Wu Yuhao bekerja sama dengan Tang Wutong bertarung melawan Tianyang yang rela mengabaikan moral demi mencapai tujuannya. Namun ini adalah hal yang selama ini Tianyang yakini, bahwa kepentingan sebuah negara berada di atas segalanya. Bahkan jika harus dimaki seumur hidup pun ia juga rela. Di scene berikutnya diperlihatkan permaisuri Jushi yang seakan frustasi akibat telah kehilangan bayinya. Ia nampak lusuh dengan menggendong sebuah boneka yang ia anggap bayinya sendiri. Sepertinya Yu Hao telah tiba di istana Kekaisaran Ryue dan tengah berbicara dengan Jushi. Bisa jadi ini merupakan scene pengembalian bayi, di mana Yu Hao bertanya, apakah kau benar-benar bisa berhenti balas dendam? Ya, kemungkinan Yu Hao mengajukan semacam syarat sebagai pertukaran atas bayi tersebut, dan syaratnya adalah dengan tidak membantu Su Tianran lagi. Selanjutnya, setelah mengembalikan Su Yunhan, Yu Hao dikecam oleh Dai Hao sebagai pengkhianat negara. Ini agak aneh sih, berkaca dari sifat kesatria yang selalu ditunjukkan oleh Dai Hao. Mengapa ia tidak memberikan dukungannya kepada Yu Hao dan malah mendukung misi penculikan bayi?
Scene terakhir, Jushi mengenakan armor lengkap tengah menghadap Su Tianran yang sepertinya sudah lumayan sembuh untuk mengajukan sebuah permintaan, namun masih belum begitu jelas atau mungkin scene ini terjadi sebelum Yu Hao mengembalikan bayinya, di mana ia berniat untuk mencarinya sendiri. Nah oke, mungkin itu aja sih. Semakin seru ya kisah Ho Yu Hao ini, udah pasti dong. Tetapi sabar ya, tetap jaga kesehatan agar kita semua bisa terus menyaksikan kelanjutan dari donghua yang satu ini. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Saya Ho Yu Hao pamit undur diri dan sampai bertemu di lanjutan kisah Felix berikutnya. Dadah!